berbeda. Tapi kalau cell and tube karena dia untuk luas permukaannya lebih besar, ya, jadi maka ada sedikit perbedaan. Jadi gambarnya dari STHE itu seperti yang ada di gambar, itu sudah ada. Jadi di situ terlihat ada tangki besar, kemudian di dalamnya terdapat beberapa pipa-pipa yang disusun secara teratur, sehingga nanti perpindahan panasnya akan terjadi di seluruh pipa ini dengan tangki yang ada di fluida yang ada di dalam tangki yang besar. Jadi cell and tube itu adalah salah satu alat pemindah panas yang terdiri dari shell. Shell itu yang tangki yang besar itu, terus di dalamnya ada beberapa tube dengan jumlah yang cukup banyak. Karena ini luas perpindahan panasnya digunakan untuk yang lebih besar dari 120 feet kuadrat. Jadi sistemnya perpindahan panasnya seperti ini. Jadi ada fluida yang masuk di bagian shell, terus ada fluida yang masuk di bagian pipa, di bagian tube, ya, bagian tube. Jadi perpindahan panas seperti ini. Jadi ada fluida yang masuk ke bagian pipa yang nanti akan terjadi perpindahan panas dengan fluida yang ada di dalam shell. Itu. Untuk metodenya, metode desain untuk STHE itu ada beberapa yang bisa digunakan. Jadi kalian bisa lihat di literatur. Jadi ada metode dengan menggunakan Kern, tapi ini Kern ini tidak memperhitungkan aliran bypass dan kebocoran. Jadi dianggapnya semuanya berjalan dengan baik, gitu, tidak ada kebocoran. Kemudian langkahnya mudah untuk digunakan sebagai desain awal. Terus penerapannya mudah juga dan cukup akurat, ya. Jadi untuk desain awal memang cukup bisa digunakan. Kemudian ada metode Bell-Delper. Ini yang paling banyak digunakan di industri. Karena di sini metode ini memperhatikan sekali kebocoran yang ada di bagian celah antara tube sama shell, karena di situ ada koneksi, ya. Ada biasanya pakai las, itu diperhitungkan kalau sama pakai metode Delafer. Kemudian karena ada pemasangan bubble dengan shell di dalam shell, ini juga dihitung juga. Kemudian juga memperhitungkan aliran yang melewati di sekitar celah antara tube, bundle, dan shell. Kemudian ada juga metode analisis aliran, ini oleh Tinker. Ini perhitungannya lebih detail, jadi juga digunakan oleh di dunia industri juga. Namun untuk metode ini ada program yang harus digunakan dalam memperhitungkan. Tapi untuk kuliah ini kita cukup menggunakan metode Kern aja, karena di mata kuliah ini kan pengenalan bagaimana mendesain suatu STHE. Jadi nanti kalau dasarnya sudah dapat, kalau yang menggunakan metode yang lain itu akan lebih mudah pelaksanaannya. Ini yang saya bahas, ya, di desain STHE ini. Kemudian untuk yang lingkupnya berbeda dengan DPHE kemarin. Jadi kalau cell and tube karena luas perpindahan panasnya besar, maka tekanan maksimumnya jelas lebih besar, ya. Itu tekanan maksimumnya untuk sel lebih kecil karena dia besar ukurannya, maka dia hanya bisa bekerja maksimumnya hanya 300 bar. Tapi di tube itu lebih besar karena diameter dari tube-nya itu kecil, jadi dia bisa menahan tekanan maksimum hingga 1400 bar. Untuk temperaturnya, range-nya untuk cell and tube itu bisa digunakan minimum adalah -100, maksimumnya 600. Jadi kalau kalian ada perpindahan panas dengan suhu itu lebih besar daripada ini, berarti kamu nggak bisa pakai cell and tube, harus dipilih yang lainnya. Kemudian untuk fluidanya ini tergantung dari material yang kamu pakai, karena fluida ini nanti akan kontak langsung dengan fluida, maka materialnya harus dipilih yang sesuai. Ini bisa kalian pilih sendiri materialnya, bisa pakai stainless steel atau carbon steel dan lain sebagainya, tergantung dari fluida yang dialirkan dalam keduanya, sel sama tube.
Kemudian untuk ukuran per unitnya itu bisa 100 sampai 10.000 feet kuadrat. Nah, kalau diiris ya, diiris secara horizontal. Jadi ini di bagian luar atau shell itu adalah tangki yang besar. Kemudian di dalamnya ada cup-cup yang banyak. Nah, di sela-selanya itu ditaruh bubble biasanya untuk meningkatkan perpindahan panas yang ada dalam shell and cup ini. Nanti ada perhitungannya sendiri untuk bubble atau aksesoris yang lain. Untuk tipenya shell and cup ada banyak ya sebenarnya, tapi kita bisa lihat jadi di sini ada 1-2 exchanger, di mana satu itu adalah lewatan yang ada pada bagian shell, kemudian 2 atau yang genap ya, itu adalah jumlah lewatan minimum pada bagian cupnya. Jadi kalau 1-2 berarti ada 1 fluida yang lewat pada bagian shell, kemudian 2 itu adalah lewatan yang ada bagian cup. Seperti ini yang ada di gambar ini. Kalau semakin banyak jumlah lewatan yang ada pada bagian shell, maka panas yang bisa terserap akan semakin banyak, namun akan mempersulit pada saat perawatan. Perawatan ini apabila ada misal ada cracking, ada kebocoran, atau ada ada kerak ya di dalam cup atau selnya itu, kalau jumlah lewatan selnya semakin banyak, nanti akan sulit untuk kita membongkar. Kalau kemarin DPHE itu sedikit lebih mudah karena hanya 2 pipa dengan ukuran diameter tertentu ya, dengan panjang yang sudah ada, akan lebih mudah untuk perbaikannya. Tapi kalau untuk shell and cup, karena jumlah cup yang ada di dalamnya itu banyak yang dipasang, maka pada saat perawatan juga harus dipikirkan bagaimana merawatnya ya, pembersihannya seperti apa, atau mengatasi misal ada trouble. Maka bagaimana caranya? Berarti kalau STHE semakin banyak lewatan itu juga tidak semakin bagus karena perawatannya itu. Maka bisa juga dilakukan dengan memasang seri ya. Jadi ada kalau di sini contohnya adalah semisal kalian mempunyai STHE dengan tipe 24, itu bisa juga dipasang 1-2 sebanyak 2 buah, atau 36 dipasang 1-2 sebanyak 3, atau 4-8 exchanger dipasang menjadi seri dengan tipe 24 sebanyak 2 buah. Itu juga bisa menjadi salah satu solusinya. Nah, ini adalah gambar untuk 24 exchanger. Jadi kalau kamu lihat, kalau ini tadi adalah satu sel, terus dilewati oleh 2 aliran di bagian cup. Kalau ini adalah 24. Jadi di sini ada yang masuk ke bagian sel itu ada 2, 1, 2. Kemudian di bagian cupnya ada 4. Ini adalah 6, 3, 6 ya. Ada 1, 2, 3, 6. Jadi kalau lihat ini dalam satu aliran di sel itu ada 2, berarti ini adalah 3, 6. Kemudian ini adalah gambar shell and cup kalau sudah jadi dipasang di perusahaan di industri ya. Jadi kalau terlihat hanya tangki aja, tapi sebenarnya di dalamnya, jadi ini ada tempat memasukkan atau mengeluarkan fluida, pendingin atau pemanasnya. Sini juga ada. Jadi kalau dibongkar, tutupnya dibuka. Jadi di sini ada 1 sel, dipasang beberapa cup di dalamnya. Nah, di dalam STHE pasti ada yang namanya bubble. Jadi bubble ini dipasang supaya memperluas kontak fluida yang ada di dalam sel. Selain itu, fungsi dari bubble itu bisa sebagai penahan dari cup bundle, jadi kumpulan dari pipa-pipa yang dipasang. Itu bisa juga ditambahkan bubble itu sebagai penahan. Kemudian untuk mengurangi atau menambah terjadinya getaran. Terus
Ini juga bubble digunakan untuk mengarahkan aliran fluida yang berada di dalam cup. Nah, untuk meningkatkan waktu tinggal di dalam fluida, bubble juga bisa digunakan sehingga alirannya nanti akan lebih panjang. Kemudian untuk meningkatkan turbulensi, karena perpindahan panas itu juga membutuhkan turbulensi ya, jadi NRE-nya pasti agak besar, tapi juga tidak boleh terlalu besar juga, karena akan menyebabkan perpindahan panasnya bisa turun, karena kurangnya kontak antara fluida yang ada dalam sel sama cup. Kemudian juga bisa untuk meningkatkan koefisien transfer panasnya. Nah, untuk bentuk-bentuknya itu ada beberapa, ini saya ambil, kamu bisa lihat juga di bukunya Pak Kusnario. Jadi untuk bentuk bubble itu ada 3 yang saya tulis di sini. Yang pertama adalah cut segmental bubble, jadi ada setengah lingkaran, nggak setengah juga sih, tapi lingkaran, terus ada irisan di bagian ujungnya salah satu. Kemudian ada yang bentuknya seperti donat, itu adalah dish and donut bubble. Jadi kalau bentuk donat itu adalah bagian pinggir sini. Ya, ini adalah yang bentuknya donat. Terus ini adalah bentuknya dish. Maka disebut dish and donut bubble. Kalau yang cut segmental bubble itu dipasang di ujung dari shell, bisa di bawah atau di atas. Ini nanti aliran akan mengarah ke bagian yang tidak ada shellnya, tidak ada bubble-nya. Kemudian kalau dish and donut bubble, jadi aliran itu ada di 2 sisi kalau yang di bagian dish, kemudian 1 sisi di bagian tengah kalau pas dia berada di bagian donat. Kemudian ada yang bagian orifice bubble, jadi ya, aliran itu ada di sela-sela dari bubble-nya. Ya, jadi ini adalah pipa, kemudian ini bubble, jadi aliran si fluidanya itu ada di tengah-tengahnya, itu juga bisa dipakai. Terus jarak antar bubble, jadi bubble yang 1 dengan 2 itu ada ketentuannya, jadi ada range. Jadi jaraknya kalau untuk yang fluidanya liquid itu jarak antar bubble-nya adalah 1/5 sampai 1 inside diameter dari sel. Kalau gas itu mendekati 1 kali inside diameter dari selnya. Kalau ketinggian bubble-nya, jadi ketinggian bubble ini yang bisa digunakan maksimum adalah 75% dari IDS. Jadi itu sudah maksimumnya, 75%. Itu bubble. Nah, jadi kalau dipasang seperti ini, ya, bubble ini yang tadi yang di depan, yang cut segmental. Jadi bubble bisa dipasang seperti ini. Jadi ini sebelum dipasang pipa, jadi bubble itu harus dipasang dulu untuk mempermudah. Nah, kalau kemarin di DPHE ada beberapa yang harus diperhatikan, sama juga untuk di STHE. Yang pertama adalah kalian harus memperhitungkan bagaimana menetapkan perpindahan temperatur atau delta T-nya. Sama ya di DPHE juga, karena ini sangat berpengaruh. Terus penetapannya itu seperti yang ada di layar, yaitu delta T sama dengan FT kali delta LMDD, di mana FT adalah faktor koreksi. Harganya kamu bisa lihat di appendix figur 18-23, tergantung dari tipe STHE-nya. Nah, dari situ kamu harus menghitung dulu harga R sama harga TS, harga R sama harga S-nya. Terus dari situ kalian bisa mendapatkan faktor koreksi. Tipe STHE itu dapat juga ditentukan berdasarkan harga FT-nya. Jadi 1224, kalau tipe 12 harga FT-nya mesti lebih besar daripada 0,7. Kalau STHE 224 harga FT-nya lebih besar daripada 0,9. Jadi semakin tinggi, semakin banyak jumlah lewatan, harga FT-nya akan semakin besar. Kemudian untuk potongan pipa sudah ada standarisasinya sendiri. Ini sedikit berbeda dengan DPHE. Kalau DPHE kemarin 12, 15, dan 20 feet.
Tapi kalau untuk STHE perbedaannya ada di 16 ya. Kalau di sini 16, kalau yang di PHE kemarin adalah 15. Jadi potongan pipanya, panjangnya itu adalah 12, 16, dan 20 feet. Nah, data pipa dapat kamu lihat di tabel 10 halaman 843 buku Karen. Ya, ini kalian lihat sendiri. Nanti setelah itu saya tunjukkan, tapi saya terusin dulu. Jadi kalau tadi adalah yang harus diperhatikan. Kemudian untuk layout dari cup yang dipakai itu bisa dipilih beberapa tipe. Yang pertama adalah triangular, itu 30 derajat. Kemudian ada rotating triangular, ada square 90, ada rotating square 45 derajat. Ini bisa dipilih yang mana aja, tapi pemilihan ini nanti akan mempengaruhi data yang lainnya. Hasilmu juga akan berpengaruh, karena pengambilan data tergantung juga dari cup layoutnya. Terus biasanya 1 in cup itu ada 1,25 in pitch. Pitch itu adalah jarak antar pusat cup. Jadi kalau di sini, ini ya, pitch itu adalah jarak antar pusat cup. Ya, itu adalah pitch dari titik pusat dari cup dengan titik pusat dari cup yang lainnya, itu adalah pitch. Biasanya 1 in cup itu pada 1,25 in pitch atau 0,75 in pitch, 0,75 in cup pada 1 in pitch. Ada plus minusnya, itu ada kelebihan dan kekurangannya untuk layout keempat ini. Yang pertama adalah triangular. Jumlah cupnya dalam sel bisa lebih banyak, sehingga transfer panasnya akan semakin besar. Namun apabila ada falling, pembersihannya sulit karena ruang kosongnya akan menjadi sempit. Jadi kamu bisa coba, kalau semisal lingkaran, kamu isi lingkaran juga dengan posisi triangular ini, bagaimana penataannya di dalam sel ya. Jadi nanti akan terlihat kalau ruang kosongnya itu sempit. Makanya nanti akan kesulitan apabila ada falling atau ada kerusakan pada sel cup. Kemudian pressure drop pada sel akan cenderung lebih tinggi. Nah, karena jumlah cupnya itu besar, pressure dropnya jelas akan lebih tinggi. Kemudian kalau bentuknya rotated triangular, jadi agak dibentuk segitiga, susunannya segitiga. Ini kalau kelebihannya atau positifnya adalah koefisien filmnya itu tidak sebesar triangular, tapi lebih besar daripada susunan square. Ini dapat digunakan pada fluida yang mudah falling. Kemudian kekurangannya pressure drop-nya antara menengah ke atas. Jadi di bawah dari triangular tapi di atas dari square. Kemudian kalau untuk square atau persegi ya, kalau dilihat titik-titiknya nanti itu kalau untuk semisal ada pembersihan itu akan lebih mudah aksesnya, celah-celahnya akan lebih mudah. Kemudian pressure drop-nya cenderung rendah. Nah, untuk square ini tolong diperhatikan, ini digunakan untuk fluida dengan viskositas yang tinggi atau misal ada falling pada sisi sel. Jadi fluida dengan viskositas tinggi itu kan kemungkinan terjadinya falling cukup besar ya. Makanya kalau untuk yang viskositas tinggi itu pemasangannya, layoutnya adalah yang harus dipilih adalah bentuk square. Karena bentuk square, maka kalau kamu lihat ya, segi 4 dipasang pada suatu lingkaran, itu pasti ada ruang kosongnya yang cukup besar. Maka jumlah cup pada sel itu akan sedikit. Sehingga karena jumlah cupnya sedikit, daerah transfer panasnya akan turun, pasti lebih kecil. Nah, bagaimana kalau kita memilih rotated square? Rotated square karena posisinya sedikit berbeda dengan square, film koefisiennya pasti lebih besar pada square, tapi tidak setinggi triangular sama rotated triangular. Kemudian untuk ini akan mudah untuk dibersihkan. Ini baik juga untuk fluida dengan viskositas tinggi atau ada kemungkinan fluida yang mudah falling.
Kekurangannya, koefisien filmnya relatif rendah dan pressure drop-nya tidak serendah yang bagian square. Jadi ini ada kelebihan dan kekurangan dari masing-masing layout, nanti disesuaikan sama fluida atau kondisi operasi yang digunakan. Yang saya bilang tadi, pitch adalah jarak antar pusat dari cup. Jadi melihat inilah pitch, sedangkan jarak antar dinding luar dari pipa itu adalah si aksen. Jadi kalau dibilang sini si aksen adalah PT min DO. Jadi pitch dikurangi outside diameter dari cup. Ini nanti si aksen itu akan digunakan pada saat perhitungan, jadi pasti akan diminta untuk menentukan. Jumlah pipa pada sel and tube dapat dilihat pada tabel 9 pada buku Queren. Kemudian untuk harga DE nanti akan digunakan pada saat perhitungan, itu dapat dilihat pada figur 28 halaman 838 buku Queren. Nah, kalau sudah ditentukan layoutnya seperti apa, nanti akan ada penyusunan dari cube-nya. Nanti cube-nya akan disusun seperti yang ada di sini. Jadi terlihat susunannya memang harus rapi ya, makanya tadi yang dipasang duluan adalah baffle. Baffle dipasang, baru pipa-pipa ini dimasukkan ke lubang yang sudah ada pada baffle. Jadi susunannya rapi ya. Rambut kalau anak-anaknya. Kemudian bagaimana penentuan aliran fluida? Untuk bagian cup, fluida yang dimasukkan itu adalah fluida dengan tekanan tinggi atau fluida yang korosif atau yang sangat mudah kotor atau fluida yang dengan temperatur tinggi. Jadi itu dipasang di cup karena diameternya kecil itu memiliki kekuatan yang lebih besar dibandingkan diameter yang besar. Makanya untuk cup itu dengan kondisi operasi yang tinggi atau yang korosif ya, dengan intensitas yang tinggi, maka fluida itu harus dimasukkan ke bagian cup. Jenis materialnya pasti akan lebih bagus karena untuk fluida dengan kondisi operasi yang pasti lebih tinggi dibandingin yang di bagian selnya. Terus ketebalan pipa juga harus diperhitungkan tergantung kondisi operasi. Jadi kalau tekananmu tinggi pasti diameternya lebih kecil tapi tebalnya pasti lebih besar. Itu pasti. Kemudian temperatur juga karena material itu dengan semakin kecil ukurannya tapi ketebalannya semakin besar, itu akan tahan terhadap temperatur sama tekanan tertentu. Dan dulu Pak Mana sudah pernah menjelaskan tentang rating ya, pressure rating atau temperature rating. Jadi kamu lihat di situ data-datanya pasti dengan temperatur yang lebih rendah, kekuatannya akan lebih tinggi. Ketebalannya lebih besar, berarti kekuatannya pasti lebih besar juga. Kemudian untuk bagian yang di shell itu viskositasnya yang tinggi. Atau untuk fluida dengan laju alir yang lebih rendah. Ini untuk menghindari pressure drop yang terlalu tinggi, maka perlu ditambahkannya baffle itu tadi. Nah, perbedaannya cukup signifikan ya kalau yang di tube tadi kan dengan fluida yang korosivitasnya tinggi, tekanannya tinggi, temperatur rendah, sedangkan shell viskositasnya tinggi, laju alirnya rendah, maka supaya pressure drop-nya tidak terlalu besar, ditambahkan si baffle itu tadi. Kemudian fluida dengan laju alir yang besar dialirkan pada area penampang yang lebih besar sehingga dapat menyebabkan kecepatan massa kedua fluida mendekati satu sama lain. Kemudian air pendingin atau steam harus dialirkan ke dalam sel kecuali fluida yang didinginkan atau dipanaskan berada pada aliran bertekanan yang relatif tinggi atau sangat kopi. Ini ada beberapa penentuan yang bisa dipakai untuk fluida itu harus dimasukkan di bagian mana, sel atau cup. Tapi yang jelas kamu ingat aja yang di cup, fluidanya untuk tekanan yang tinggi atau fluida yang korosivitasnya tinggi. Kemudian untuk sel, viskositasnya yang rendah. Nah, untuk di STHE yang namanya falling itu tidak akan mungkin bisa dihindari ya, karena
adanya perbedaan properti, baik viskositas, kondisi operasi segala macam ya. Transfer panas itu yang namanya falling itu tidak akan mungkin dihindari. Nah, maka karena adanya perbedaan properti, perbedaan kondisi operasi antara sel sama cup, maka akan terbentuklah yang namanya falling atau yang kita tahunya adalah sedimen atau suspended solid yang ada di dalam perpipaan itu, baik sel ataupun cup. Nah, apabila aliran tersebut dialirkan pada sel, maka falling itu akan terakumulasi pada stagnan zone di area dekat bubble. Di stagnan zone itu kalau kalian lihat di bubble tadi, di sini ya, stagnan zone itu pasti ada di bagian sini. Nah, itu falling itu akan mungkin terjadi banyak sekali. Jadi kalau yang di sini ya bagian stagnan zone di sini terutama ya. Karena dia tidak ada aliran itu ada tapi tidak sederas atau secepat yang ada di bagian tengah. Jadi ada stagnan zone. Nah, itu pasti akan ada fallingnya. Nah, bagaimana kalau ini terjadi? Jadi ini harus mencabut kumpulan cup yang tadi karena dia ada di bagian dari bubble ya, pertemuan antara dinding shell dengan bubble bagian atas. Jadi mau nggak mau kalian harus melepas yang namanya cupnya. Kemudian apabila aliran tersebut dialirkan pada bagian cup, pembersihannya memang lebih mudah. Makanya untuk fluida yang korosif itu lebih baik di bagian cup. Ini karena kalau bagian cup tinggal mengalirkan fluida yang bisa untuk membersihkan atau pelarutnya dengan tekanan yang tinggi. Jadi di flushing kalau bahasanya saya adalah di flushing dengan fluida dengan tekanan tinggi. Jadi dia ikut larut atau karena ada tekanan itu dia akan ikut terlepas dari bagian cupnya. Jadi kalau digambar seperti ini. Jadi kalau kalian lihat dengan sel sebesar itu falling itu nggak mungkin tipis. Jadi ada saatnya dia fallingnya lebih besar. Jadi mau nggak mau harus dibersihkan karena kalau tidak itu akan menghambat transfer panas yang ada dalam bagian sel sama cupnya. Nah, sekarang ke urutan desain Shell and Cup STHE ya. Yang pertama yang harus dihitung adalah neraca massa sama neraca energinya, itu pasti. Kemudian menghitung delta T ini dari LMTD itu, kemudian kamu hitung delta T-nya, di mana FT adalah faktor koreksi seperti Ibu bilang tadi. Faktor koreksi yang digunakan untuk perhitungan delta T itu bisa dilihat figur 1823 tergantung tipe STHE-nya, tapi harus dihitung harga R sama S-nya dulu. Jadi kalau di sini R itu adalah perbedaan temperatur T1 yang masuk ke bagian cup dibagi dengan perbedaan temperatur yang masuk ke bagian sel. Kemudian S adalah perbedaan fluida yang suhu yang masuk di bagian sel dibagi suhu yang masuk di bagian cup dikurangi suhu yang masuk bagian sel. Bagaimana menghitungnya? Seperti ini contohnya saya ambil untuk sel and cup tipe 1-2, one cell phase, two or more cup phases. Sini ada harga R-nya. Nanti dari harga R itu, ini adalah harga R, ada di bagian dalam dari gambar, grafik. Kemudian harga S-nya ini nanti kalian pertemukan saja, nanti akan mendapatkan harga FT-nya. Kemudian suhu kalorik. Suhu kalorik itu sama seperti yang kita lakukan waktu DPHE. Kesamaannya sama. Kemudian, nah untuk mencari inside diameternya karena kita trial ya,
kita belum tahu nih inside diameternya berapa sama jumlah berapa, pipanya berapa, itu kita harus men-trial dulu harga UD. Itu ini dapat dilihat di tabel 8 halaman 840. Nah, di sini tergantung dari fluida yang dipakai. Jadi hot fluidnya apa, cold fluidnya apa, dilihat di sini. Jadi kalau water UD-nya atau faktor kekotoran bersihnya adalah antara 250 sampai 500. Terus kalau fluida yang lain, kamu tinggal lihat di sini. Kalau fluidamu apa? Kalau di sini, kalau viskositasnya kurang dari setengah centipoise, ya di sini masuk ada fluidanya apa aja. Kamu lihat light itu yang di bagian cold apa hot fluidnya. Kemudian dari sini ada range. Karena range berarti namanya trial karena kamu sendiri yang menentukan UD-nya berapa yang pokoknya masuk di range-nya ini. Kalau 200 misal medium organik sama medium organik yaitu 20 sampai 60. Kamu trialnya berapa? Misal 40 gitu. Nah, ini kan trial jadi kamu harus ya, tentukan sendiri ini. Kalau harga UD sudah ditentukan, kemudian menghitung luas perpindahan panasnya ya A sama dengan Q per UD kali delta T. Nanti didapatin harga A, Q kan sudah tahu dari neraca massa, delta T sudah tahu, ini UD adalah harga yang kamu trial tadi. Dari A itu kamu akan mendapatkan jumlah cubnya, yaitu N cub. Ini harga A double aksen sama L ada di yang sudah ada di yang kemarin ya di halaman berapa tabel 10 apa 11 ya di buku Karen. Kemudian dari harga itu kamu standarisasi. Kemudian telah distandarisasi dari tabel 9 buku Karen, kamu lihat IDS-nya berapa yang masuk di NT. Jadi jumlah cubnya itu kamu lihat di sini. Dia ada di mana. Tinggal kamu mau pakai yang mana. 1P, 2P. Nah, di situ nanti ada banyak di sini. Kamu tinggal trial. Jadi trialnya banyak, Dek. Kalau tadi UD yang pertama, setelah UD kamu dapetin jumlah cub yang sudah distandarisasi ya. Jadi kamu cari di sini yang harganya mendekati dari NT standarisasi. Kemudian yang kamu trial lagi apa? Layoutnya mau apa? Square pitch atau triangular pitch. Kemudian kamu mau masukinnya yang susunannya apa? 3/4 in UD cube on 1 in square pitch atau seperti ini ya. Jadi ada banyak yang harus di trial. Dari sini semisal saya ngambil ternyata dia mendekati 460. Berarti saya pakainya cell paste-nya 2 dengan inside diameter 27 dengan jumlah cube-nya adalah 460. Ini semisal saya dapatnya 440 gitu ya. Saya ngambilnya 460 aja. Kamu cari di sini yang mendekati 440 yang mana. Nah, di sini kebetulan 460. Kalau di sini kamu lihat 440 yang mendekati yang mana. Oh, ternyata inside diameternya lebih besar. Nah, itu ada trialnya. Bisa kamu pilih sendiri. Trialnya gimana? Nah, itu. Nah, kalau sudah, kamu harus menghitung UD koreksi. Tadi kan UD trial ya. Kemudian sudah dapatkan jumlah cub sesuai dengan data. Jadi kamu koreksi. Cara koreksinya adalah jumlah cub yang sudah kamu dapatkan dari tabel tadi, kemudian dibagi dengan NT standarisasi yang kamu dapatkan di awal, dikalikan UD trial. Dari situ kamu baru dapat satu data mengenai bagian selnya, yaitu inside diameter, jumlah phase-nya berapa, terus jumlah cube-nya berapa, sama bubble. Bubble ini kamu bisa menentukan sendiri jaraknya berapa. Kan tadi di awal sudah bilang untuk liquid ada 1/5 sampai 1 inside diameter dari sel. Jadi kamu dapetinnya inside diameternya berapa? Kalau inside diameter kan ini ya.
Ini inside diameter. Dari inside diameter ini kamu tentukan sendiri jarak bubble-nya berapa, masukkan ke kesimpulan sementara. Nah, karena banyak yang di trial memang harus banyak melihat atau latihan perubahan yang terjadi apabila kamu melakukan perubahan trial tersebut. Kemudian, nah dari data yang tadi, inside diameternya tahu, kemudian dari sini kamu trial lagi outside diameternya mau pakai yang berapa, length tube-nya yang berapa, ya. Kemudian jumlah tube-nya kan tadi sudah tahu, ini dari data shell, kemudian susunannya tadi, susunannya mau berapa, pitch-nya dari data yang ini tadi tahu, berapa pitch-nya, kemudian dia ekivalen bisa lihat, A aksen dari data yang di sini, di tabel 10, A double aksen bisa tahu dari data yang ini juga, sama inside diameter, ini inside diameternya. Kemudian baru bisa menghitung evaluasi perpindahan panasnya. Evaluasi perpindahan panasnya sama seperti yang kemarin ya, cuma di sini perbedaan untuk bagian sel. Kalau yang bagian tube hampir sama dengan dPHI. Kalau untuk yang shell, kamu untuk menghitung NRE-nya untuk mendapatkan data A, itu perlu inside diameter sama C aksen. C aksen tadi saya bilang di awal. C aksen adalah pitch dikurangi outside diameter. Kemudian bubble, seperti yang data tadi yang kamu tentukan sendiri. Kemudian ini adalah jumlah dari pipa. Ini pitch dikali 144. Kemudian setelah dapatin harga A, kamu baru menghitung harga E, G. Dari G itu bisa dapatin harga NRE. D ekivalen dari figur 28. Kemudian harga JH, setelah JH dapat harga koefisien perpindahan panasnya, ini sama, dilakukan juga perhitungan untuk bagian tube, cuma untuk NRE-nya adalah jumlah tube dibagi A aksen dikali N kali 144. Terus dapat harga NRE. Kemudian JH sama. Setelah itu menghitung harga koefisien perpindahan panasnya. Nah, untuk mencari tahanan perpindahan tahanan panas pipa bersih UC, ya pakai persamaan yang sama di dPHE, UD juga sama pakai persamaan yang ada di dPHE. Kalau RD sama RD yang dihitung pasti lebih besar daripada RD ketetapan. Ini yang diharapkan. Kemudian untuk delta P sama dengan yang ada di bagian dPHE. Nah ini pasti delta P-nya harus lebih kecil daripada ketetapan. Seperti yang ada di dPHE. Nah setelah tadi dihitung semuanya, nanti barulah disusun seperti yang ada di gambar sini. Jadi bubble, di sini ada di sini. Jadi ada sel, kemudian ada berapa bubble-nya dihitung sepanjang. Jadi ukuran jumlah bubble-nya itu kan length berapa? Jadi 12, 16 sampai 8, terus jaraknya berapa? Jadi baru kamu bisa menghitung jumlah bubble yang dipasang pada satu shell. Kemudian setelah bubble disusun, baru si tube-nya itu dipasang, jadi rapi, lurus gitu ya. Kemudian dipasang koneksi-koneksi. Jadi seperti yang ada di gambar seperti itu. Nah, jadi itu untuk STHE. Jadi agak sedikit lebih rumit karena trialnya banyak ya. Jadi saya ini lagi trialnya. Kalau perhitungan persamaannya, perunutannya sebenarnya hampir mirip dengan yang di dPHE kemarin. Cuma itu trialnya ya. Yang pertama trialnya adalah
kamu pakai tipenya apa. Dari tipe soalnya ada hubungannya sama harga delta T-nya. Nah, mau 1, 2, 2, 4. Kalau di soal nggak ada, berarti kan kamu harus trial ya. Kemudian harga UD atau faktor atau tahanan kotor dari si fluidanya, tergantung dari fluidanya itu, ya karena range, jadi berapa sampai berapa, jadi kamu tentukan sendiri. Itu UD. Kemudian dari UD itu kamu bisa dapetin jumlah pipa, jumlah pipanya berapa, kemudian distandarisasi. Standarisasi itu yang nanti akan kamu pakai. Dari standarisasi itu kamu cari dari layout itu nanti outside diameternya berapa pada berapa pitch ya jaraknya. Kemudian dari situ kamu akan mendapatkan jumlah N yang aliran yang melewati shell-nya. Berapa N? 1, 2, 4, 6, 8 base. Jadi kamu lihat di sini jumlah NT-nya yang mendekati yang mana. Setelah itu NT sudah tahu NT yang dipakai, kemudian kamu hitung UD koreksi. UD koreksi, dari situ dapatin data awal yang kamu gunakan untuk perhitungan, yaitu inside diameter cell, jumlah base, jumlah cup yang ada dalam sel, kemudian jarak bubble-nya berapa. Karena data ini yang akan digunakan untuk menghitung. Kemudian trial yang lain adalah dari data tadi, data yang di sel ya, ada inside diameter, di sini ada OD-nya berapa juga. Kemudian dari sini kan ada OD-mu berapa nih, 3/4. 3/4 kamu cari di sini 3/4. Nah, kamu pakai BWG yang berapa? Itu kalau di soal nggak ada, berarti kamu sendiri yang menentukan. BWG tahu, berarti tahu inside diameternya atau inside diameter di cup ya. Ini kan data cup. Kemudian A aksen sama A double aksen. Kamu lihat kamu sesuaikan sama yang ada di tabel tersebut. Ini kamu sendiri yang menentukan. Kemudian diameter ekuivalennya. Nah, ini trial ini namanya. Nah, setelah kamu hitung, trialmu benar apa enggak, ya itu dilihat RD yang dihitung apakah lebih besar dari RD ketentuan. Ini hampir sama dengan yang di DPHE ya, jadi RD yang akan tergantung dari fluida, jadi RD ketetapannya berapa, RD yang kamu hitung berapa, itu kamu lihat sesuai enggak. Lebih besarnya ya sesuai yang di DPHE kemarin berapa persen. Semoga masih ingat. Kemudian kamu lihat dari evaluasi pressure drop-nya untuk masing-masing aliran, baik di shell sama cup, apakah kurang dari delta P ketetapan. Dan kalau liquid kemarin berapa, kalau gas kan berapa, kan masih ingat ya. Seperti itu. Jadi ini untuk langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menghitung di proses di PHI. Nah, itu nanti kamu baca-baca dulu yang di buku Karen mengenai DPHE. Nanti pertemuan hari Rabu kita diskusi langsung mengenai langkah-langkah atau apa aja yang harus diperhatikan saat di STHE ya. Jadi saya kemarin kan bilang ya, DPHE itu akan lebih mudah dikerjakan dibandingkan dengan STHE. Karena kalau DPHE kemarin, apa yang di trial, kan trialnya hanya 1 ya. Ingat nggak, DPHE yang di trial apa? Siapa ya? Ini anak ngulang nggak ada. Ayo Dek, kalau yang di PHI kemarin di trial apa Dek? Siapa wis terserah mau ngomong wis. Ini kayak semedi semua ini. Ukuran DPHE kan ya, spesifikasinya gitu. Kalau yang di STHE
agak banyak. Jadi nggak menarik STHE itu. STHE tadi kan ya, kalau STHE ini tipe ya, tipenya harus di ini dulu karena dari tipe kamu dapatin harga FT koreksi baru bisa menghitung harga TC. Kemudian harga UD ya. UD di trial. UD di trial. Habis UD kamu lihat dari data di sini. Kamu trial lagi kan? Mau ukuran offset diameter cube-nya berapa? Kamu lihat di tabel 9. Itu kan ada berapa berapa ukuran di dalam untuk square aja ada berapa ya? 9. Jadi kalau kamu lihat di buku Karen halaman 841, untuk square aja ada 4 ukuran. Kemudian untuk triangular ada 5 ukuran. Jadi di sini kamu kan telah mendapatkan harga NT yang sudah distandarisasi, kamu menentukan sendiri triangular kah atau square kah. Kamu lihat berdasarkan kekurangan sama kelebihan dari layout itu tadi. Kemudian kamu harus menentukan sendiri ukuran dari pipa. Ukuran pipanya mau berapa, 3/4 atau 1 atau 1,5. Nah itu kamu tentukan sendiri. Dari situ, jadi ini kamu tentukan sendiri ininya. Spesifikasi dari cube-nya. Dari sini kamu baru bisa, belum selesai ya. Jadi kamu trial, kamu tentukan sendiri offset diameternya berapa, kemudian jumlah paste-nya berapa, kamu sesuaikan sama harga NT standarisasi. Makanya Bu tadi bilang kalau NT standarisasi misal adalah 440, kamu cari di tabel 9 itu yang mendekati dari NT standarisasi. Tapi nggak boleh di bawahnya ya, harus di atasnya. Jadi mendekati saja. Kemudian kamu lihat ada di berapa jumlah cell paste-nya. Kalau tadi 2 berarti kamu lihat di 2 berapa. Jadi kalau di 2 440 kan ada di inside diameternya adalah 27. Berarti di sini inside diameternya adalah 27 dengan 2 paste, jumlah cube-nya adalah 460. Nah, dari jumlah cube-nya ini kamu menghitung UD koreksi. Dari UD koreksi itu yang digunakan nanti. Kemudian inside diameter sudah dapat, N sudah dapat, jumlah base-nya, jumlah cube-nya sudah dapat, trial lagi jarak bubble-nya berapa, karena tidak ada ketentuan pasti harus berapa. Jadi di sini liquid adalah range 1/5 sampai 1 inside diameter, ya. Kemudian kalau gas adalah mendekati 1 inside diameter. Jarak bubble-nya. Jarak bubble yang satu dengan yang lain itu ada ketentuannya seperti ini. Kalau kamu pakai, ya udah Bu, saya 1 kali IDS, ya nggak apa-apa. Ya, kalau yang liquid. Tapi kalau yang gas, kamu agak kurangin dikit, karena kalau gas kan alirannya seperti itu ya. Kemudian, dari data yang sudah kamu tentukan sini, nah offset diameter sudah tahu, kamu try lagi harga BWG. BWG mau berapa? 10, 11, atau 18, atau ini ada berapa aja. Kamu lihat di buku Karen. 18 paling banyak, paling besar ya. Pokoknya itu akan menentukan inside diameter dari cube-nya. Kemudian harga A aksen juga ditentukan dari harga BWG-nya. Kemudian double aksen, itu ada cuma 1, jadi nggak perlu di trial. Nah, udah tahu, BWG tahu, length cube-nya kamu trial ya. Kemudian harga NT sudah tahu, jumlah paste-nya sudah tahu, susunannya sudah ada, pitch-nya kamu bisa lihat, DE-nya kamu bisa hitung, A aksen sudah tahu dari data di tabel 10, begitu pula dengan double aksen sama inside diameter dari cube.
Nah, banyak nih yang di trial. Terus trialmu bener apa enggak? Kamu lihat dari harga RD sama harga delta P. Nah, tuh. STHE seperti itu menariknya ya. Jadi banyak yang harus di trial. Jadi instingnya itu gimana ya? Biar biasa keluar. Jadi enggak semua dicoba-coba. Jadi kamu lihat kalau DPHE sama STHE itu perubahan datanya. Kalau kamu merubah spesifikasi, itu perubahan datanya seperti apa. Itu sangat berpengaruh. Sama saat semisal ngambil datanya dari grafik. Ya, jadi memang harus hati-hati karena 0, itu sangat mempengaruhi hasil akhirnya. Jadi harus perhatikan betul itu. Tuh ya. Nah, ini untuk STHE. Bagaimana? Menarik kan ya? Ada yang mau tanya dulu? Kalau eh, grafiknya lihatnya gimana? Nah, nanti kalau sudah ada soal aja ya. Ini kamu boleh tanya masalah langkah-langkahnya aja dulu. Jadi nanti kalau biasanya kan nanya, kok ini ini datanya nggak ada, gimana carinya Bu? Kayak gitu-gitu ya. Itu nanti kalau sudah ada soalnya aja. Di hari Rabu nanti kita latihan soal. Di itu. Mungkin ada yang mau tanyain dulu? Saya Bu ingin bertanya. Untuk yang menghitung UD koreksi itu apakah ada batasan-batasan yang ditentukan gitu Bu? Atau Ini kalau sama kayak di PHE deh. yang UD-nya Bu? Oh, yang UD koreksi. UD koreksi itu karena ada NT yang didapatkan dari sini, maka kan pasti yang namanya UD koreksinya harus berubah kan ya. Jadi UD koreksi itu UD yang sudah disesuaikan dengan jumlah cuk yang kamu ambil dari data. Jadi tidak ada ketentuannya. Itu. Ya, kan tadi saya bilang kalau awalnya kan distandarisasi dulu, dapatnya 440 misal ya. Standarisasi nggak mesti sih 441 gitu ya. Terus kamu lihat dari tabel, ternyata angkanya kan nggak sama persis, padahal sudah distandarisasi. Jadinya makanya perlu ada koreksi. Jadi UD yang kamu gunakan adalah UD koreksi nantinya. Untuk menghitung. Ya. Oke. Oke, ada lagi? Ada lagi? Masih bingung? Nah, nanti kalau latihan soal pasti tanya-tanya lagi ya. Tuh. Jadi banyak yang harus di trial, jadi kamu lihat aja grafiknya mana aja gitu ya, datanya mana aja karena banyak. Jadi karena desain berarti kita pakai yang data-data yang sudah ada. Jadi terus kamu amatin perubahan di setiap tahapan. Jadi di langkah menghitung NRE ya itu kan pasti akan ada perubahan ya kan, berpengaruh lah. Setiap kamu merubah data trialmu ini sama yang bagian cube juga, pasti harga NRE akan berpengaruh harganya nanti. Kemudian JH pasti, karena NRE berubah, berarti JH akan berubah juga. Naik turun, nah gitu. Jadi perubahannya dilihat adalah naik turun. Naik turunnya berapa? Jadi kamu bisa main feeling ya. Kemudian jelas kalau JH-nya berubah, berarti harga koefisien filmnya pasti akan berubah juga. Itu. Jadi perubahan ini yang harus kamu amatin di setiap perubahan trialnya. Kemudian karena koefisien perpindahan panasnya berubah, berarti harga D pasti akan berubah juga ya. Kamu amati perubahannya RD-nya itu naik turunnya seperti apa. Jadi kalau untuk supaya bisa mengamati saat kamu merubah-rubah, kamu bikin file lagi aja, file baru. Jadi perubahannya masih ingat. Ya, kan nanti pasti bikin Excel kan, Excel seperti biasa. Jadi
kalau trial kamu rubah, nanti yang bikin berubah mana saja itu. Ya, nanti pelan-pelan lah. Terus sama juga dengan delta P-nya. Ya, bacem boleh, tapi data harus tahu berubah. Datanya dari mana sama perubahannya bagaimana. Kamu mau soal-soal yang latihan itu kamu bacem aja nggak apa-apa sih. Yang penting tahu aja. Ya, itu untuk STHI. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Saya izin bertanya, Bu. Untuk penentuan fluida di sel N-tube-nya itu tadi jauh dari viskositasnya kan, Bu. Selain viskositas kan dari laju alirnya, Bu. Nah, itu untuk yang laju alir lebih besar itu di bagian tube atau selnya ya, Bu? Kalau besar jelas di cup, Dek, karena jumlah cup akan lebih besar, banyak, ya kan? Jumlah cup kan banyak. Jadi jelas luas areanya akan lebih besar. Makanya kalau untuk yang laju alirnya lebih tinggi itu pakai yang di bagian cup. Karena sel itu kan areanya kan berkurang karena adanya cup yang dipasang di dalamnya. Makanya laju alirnya yang besar itu dipasang di bagian cup. Kalau di sini kan Ibu udah tadi jelasin kalau sel itu untuk laju alir yang rendah. Itu. Baik, terima kasih, Bu. Itu kalau dilihat dari laju alir. Kalau viskositas, ya sama kamu lihat ya. Kalau viskositas tinggi, fluida dengan viskositas tinggi itu berarti kondukttivitasnya mesti lebih rendah ya. Makanya dipasangnya di bagian shell. Kalau yang viskositasnya tinggi. Kalau dilihat dari tekanan atau kondisi operasi, temperatur, nah, itu dilihat lagi. Jadi kamu menekankannya kemana? Ke laju alir kah? Atau ke korosivitas kah? Atau ke kondisi operasi, suhu sama tekanan. Tapi kalau tekanan tinggi, taruhnya di cup ya. Kamu harus ingat itu. Karena properti material di cup itu pasti lebih tinggi daripada yang di shell. Dilihat dari diameter kecil. Kalau sesuatu yang kecil ya untuk material, apalagi yang namanya pipa ukuran berapapun. Kalau semakin kecil ukuran itu kekuatannya terhadap tekanan pasti lebih tinggi. Terus kalau temperatur sama, kekuatannya itu akan lebih besar apabila di bagian pipa dengan ukuran yang lebih kecil. Kalau sel itu kan bukan pipa ya, Dek. Sel itu dibuat dari lempengan stainless material yang kemudian dilas, dibentuk menjadi silinder ya, tabung, disesuaikan sama desain yang kalian pakai, diameternya berapa itu. Karena kalau cup itu adalah pipa, jadi sudah dicetak seperti pipa, ya memang pipa ya. Makanya dia tidak ada pertemuan antar material, jadi memang sudah dicetak seperti itu, makanya kekuatannya pasti lebih besar. Kemudian kalau sel itu karena adanya las, karena kan tidak mungkin ukuran sebesar itu dicetak dengan ukuran seperti itu nggak mungkin. Jadi mesti kalau sel itu dibuat dari plat, jadi lempengan, jadi bentuk lembaran gitu, kemudian dilas. Jadi kekuatannya pasti lebih rendah dibandingin dengan cup. Oke, ada lagi? Ada? Belum ada ya. Nanti pertanyaannya pasti waktu latihan. Nanti latihan saya detailkan aja deh. Ya, biar nggak sama ini ya. Nanti kalau jadi sama DPHI sama STHI itu kalau kalian ngerjakan, kamu trialnya tuh berapa kali kamu jangan rubah dulu. Jadi kamu mendingan bikin tab baru ya. Kalau di Excel tuh kamu bikin file baru. Jadi kamu lihat perubahannya. Naik turunnya itu kamu amatin. Baik dari JH, paling ingat pokoknya kamu ceknya itu adalah JH sama HI. Koefisien perpindahan perpindahan panasnya. Kamu lihat tuh perubahannya, naik turunnya. Terutama JH ya. JH itu yang ini banget ya. Ya, jadi kamu lihat. Itu. Karena dari JH, koefisien perpindahan panasnya pasti ngaruh gitu.
Nah, sama kalau yang di STHE karena trialnya itu banyak, jadi yang di trial kamu kasih warna beda. Ya, nantinya. Kamu sekarang bikin template-nya aja dulu. Bikin template, jadi sama kayak di PHE, tapi karena di STHE itu banyak trial, berarti mana saja yang di trial. Nah, itu kamu kasih warna yang berbeda. Jadi akan memudahkan saat kamu merubah-merubah. Dan jangan sampai lupa untuk nge-link ya. Jangan masukkan angka semisal dia di persamaan. Jadi biar kalau sudah ada perubahan, dia langsung berubah total semuanya. Gitu ya. Bikin template-nya yang paling pinter-pinternya aja sih. Ini kan mumpung online ya. Kalau online Excel, tapi kalau offline saya biasanya saya tulis tangan, saya tidak mau pakai Excel. Supaya mahasiswa mengamati perubahan datanya seperti apa. Tapi karena ini online, saya perbolehkan pakai Excel, tapi ya itu tadi. Trialmu berapa kali, kamu jangan kamu langsung rubah di file yang pertama. Jadi kamu pakai file yang berikutnya untuk melihat perubahan yang terjadi seperti apa. Misal ada perubahan di trialmu baik UD. Jadi lihatnya gini, kalau UD-nya tak rubah, apa yang berubah? Kalau standarisasi tadi ya, dimensi dari cube-nya kamu rubah, yang kamu rubah itu apa yang berubah. Nah itu diamatin perubahannya seperti apa. Itu. Karena ini trialnya banyak, kalau STHI setengah mati kalau anak-anak dulu. Apalagi yang offline. Kalau udah ngerjain ini bisa 1 hari full hanya untuk trial doang. Itu. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan dulu? Saya izin bertanya. Silakan. Untuk yang menentukan tipe itu kan ada tipe 12 sama 24. Untuk HE 12 itu FT-nya lebih besar dari 0,75. Terus yang HE 24 itu dan seterusnya pakai FT lebih besar dari 0,9 itu. Itu ya, terus? Itu untuk berarti misal FT-nya di atas 0,9 itu pakainya yang 24 ke atas gitu atau? Ya, betul. Terus untuk yang ini Bu masih bingung untuk yang aliran-alirannya itu Bu, untuk yang 1, 2, 24 itu. Oh ini layar ya. Jadi kalau 1, 2, kamu lihat nih, sel itu kan pokoknya yang bakal melewati sel itu ada 1. Kemudian kalau yang melewati cube ada 2. Jadi sini 1, 2. Kemudian kalau ini ya kalau kita 24. 24. Ini yang di sel apa yang di cube? Ini yang di sel. Yang di sel itu ada 1, 2 sel. Kalau yang di cube masuknya mana? 1, terus 2. Ini masih ada batas di sini ya. Ini yang membatasi si sel tadi. Nah, karena dia membatasi si sel, dan di sel itu ada 2 aliran. Satu aliran sel itu akan dilewati oleh 1 aliran di cube. Itu aja. Jadi kamu lihat ini di sel ini yang warna merah itu ada 2 aliran. Kalau yang di cube itu pasti ada 4. Jadi 1 ya, terus melewati ini belok 2. Kemudian belok lagi 3. Belok lagi 4. Jadi dalam satu sel itu pasti ada 2 aliran. Itu. 1 aliran di sel berarti pasti ada 2 aliran di cube. Gitu. Kalau 36 coba lihat. Kalau dalam satu sel dibagi menjadi 3 aliran kan gitu ya. Kamu lihat sini 1, 2, 3. 3 aliran di dalam sel ada 3 aliran. Dalam 1 aliran sel ada 2 aliran cube. Berarti ada 6. Ini cuma aliran doang loh ya, bukan jumlah pipa. Jadi jumlah pipa kan tergantung tadi itu. Trialmu ya, NT-nya berapa. Berarti nanti di dalam sel ini ada berapa cube. Nah itu
dihitung lagi kan, nanti dibagi lagi menjadi berapa alirannya. Itu kalau 48 berarti 48 berarti dalam satu sel ini dibagi menjadi 4 aliran sel. Berarti di dalam satu sel berarti ada berapa aliran? Ada 8. Hitungannya gitu. Gimana, Bib? Ya, Bu, sudah paham. Terima kasih. Oke. Ada lagi? Belum? Belum. Oke. Untuk absensinya sudah? Sudah, Bu. Sudah semua ya? Ibu nggak ngecek? Belum bisa ngecek ya? Oke. Itu dulu dari Ibu. Nanti materinya saya share di Classroom-nya Pak Marno aja ya. Jadi saya bagian di situ, yang bagian sini. Terus untuk hari Rabu kita bahas tentang latihan perhitungan, bagaimana. Sama nanti kita latihan ya. Sama untuk saya bayar utang juga ya di materi DPHE ya. Bagi yang di seri paralel ya kemarin karena memang nggak bisa ya, jadi saya mohon maaf ya karena nggak bisa, karena memang harus mengantar orang tua ke dokter, jadi dan cukup lama jadinya, makanya nggak bisa masuk. Nah, mendadak juga. Itu. Jadi untuk hari Rabu nanti kita latihan untuk STHE sama kita lihat perubahan yang terjadi apa gitu ya. Mana aja yang akan berubah-berubah. Oke, tuh. Ada lagi yang ditanyakan? Belum? Oke. Udah, nggak usah lama-lama ya. Nanti siapa ini? Yang biasanya tak panggil tuh siapa ya? Oh, anaknya off. Nanti Kristiawan biar inilah sarapan dulu, kayaknya lapar ya. Tuh. Udah. Wes, itu aja dari Ibu ya. Nanti sampai ketemu hari Rabu. Nanti mungkin akan banyak pertanyaan gimana namanya. Tapi sebelum bertanya coba dicek dulu ya. Biasanya anak itu cuma bertanya doang, jadi nggak lihat dulu di buku seperti apa. Padahal di buku sudah ada. Itu. Nanti akan banyak pertanyaan, pertama waktu sudah mulai ke gambar. Ke gambarnya agak rumit biasanya kalau anak-anak dulu-dulu itu menangisnya waktu digambar aja. Kalau ngitung-ngitungnya ya gitu-gitu aja sih sebenarnya. Nah, seperti ini ya jarak. Jadi kalau buffer tadi kan kita cuma dapatnya jarak. Terus panjang itu kan kamu trial 12, 16 atau 20 gitu. Nah, berapa buffer yang ada di dalam sel itu ya kan tergantung dari panjang pipa yang kamu tentukan dibagi jarak. Jadi nanti akan dapetin jumlah dari buffer. Itu kadang-kadang anak-anak lupa ditulis ya. Padahal itu kan juga perlu ya. Jadi dari jarak, dari length, jadi panjang pipa yang dimasukkan dibagi jarak buffer yang kamu tentukan trial sendiri, nanti akan mendapatkan jumlah buffer yang dipasang pada sel encuk itu. Terus apalagi ya? Oh, ini kan di trial. Trialnya ya kamu lihat dari sini, kelebihan sama kekurangan masing-masing layout gitu. Kemudian pitch tergantung dari layout yang kamu pakai sama diameternya. Kemudian ini tadi memilih mana yang bisa, mana yang dicuk. Sebenarnya yang pertama adalah laju, ya. Lajunya yang paling rendah. Tapi kamu lihat lagi propertinya, viskositasnya bagaimana. Viskositasnya tinggi apa rendah, dia untuk tekanan. Kalau dilihat dari, misal viskositasnya nggak terlalu beda jauh, kamu lihat suhu yang masuk sama suhu yang keluar. Suhu yang masuk di fluida A sama yang fluida pertama sama fluida kedua bagaimana gitu. Jadi kamu tinggal menentukan di bagian mana yang sel sama cuk. Yang jelas sel pasti luasnya lebih kecil dibandingin yang cuk. Ya, karena kan luasan dari sel itu akan dikurangi sama luasan cuk. Nah,
Gitu. Pasti makanya lajur fluida yang lebih rendah ditaruhnya di bagian sel. Kemudian polling, nah ini ya, jadi ada tipe, STHE-nya berapa, ngitung ini, FT, terus TC, UD, nah, UD range, jadi yang menentukan pertama adalah harga UD. Kalau UD-nya masih di range-nya, berarti mana lagi? Ya berarti di ukuran dari pipa yang dipakai. Maksudnya mau outside diameternya berapa. Tuh. Terus enaknya trialnya mana dulu, Bu? Nggak usah semuanya dulu. Jadi semua bertahan, habis itu mana yang kamu rubah. Misal yang di sini, diameternya awalnya berapa, kamu naikin apa turunin, gitu kan. Terus dari sini BWG. Jadi jangan semuanya langsung dirubah. Jadi mana dulu, misal yang paling gampang BWG-nya dulu naik turunin gitu kan ya. Mana nanti ada hubungannya sama inside diameter. Perubahannya seperti apa? Kalau ternyata tidak terlalu signifikan, kamu rubah lagi yang bagian sini. Bagian ini ya, dimensi dari cuk. Kalau ternyata nggak merubah lagi, baru UD. Jadi UD itu adalah titik terakhir trialnya. Jadi yang trial pertama. Misal trialmu di sini yang harusnya kamu rubah-rubah dulu untuk melihat perubahan RD sama GTP itu adalah apa dulu? BWG yang jelas. BWG mau kamu naikin apa kamu turunin karena inside diameternya yang akan berubah pastinya. Kalau inside diameter berubah berarti data yang di sini pasti berubah juga kan ya. Nah, di situ kalau di sini ternyata tidak terlalu signifikan perubahannya, berarti mana lagi yang kamu rubah? Yaitu cuknya. Bagian cuknya itu mau berapa outside diameter dari cuknya. Karena ada hubungannya sama IDS. Tuh. Ya. Rabu aja pusingnya. Kalau sekarang santai-santai dulu aja ya. Tuh. Maaf, mau bertanya. Ya. Itu maksudnya 1P, 3P, 4P itu gimana sih? Saya masih belum kebayang. Itu adalah jumlah aliran yang mengalir pada bagian sel. Jadi tadi loh, Dek. Nah ini. Jadi 1P, 2P itu adalah jumlah aliran yang mengalir pada bagian sel. Ya, dupi. Makanya tadi kan ada yang 8 ya. 8 berarti 8N 8P ya kan. Berarti berapa ini? Ini adalah 1P itu adalah one phases. Jadi jumlah aliran yang mengalir pada bagian sel. Makanya mau 1, 2, 2, 4, 8. Berarti kalau 6 berapa? 6, 12, 8, 16 ya. 18. 16 ya. Kalau 6 berarti 6, 12 gitu kan ya. Alirannya. Gitu. Ya. Terima kasih. Oke. Ada lagi? Udah? Ya dibuka-buka lagi ya buku Karen-nya. Sama di situ ada langkah-langkah juga sama kayak di DPHI kemarin. Karena desain ya kita harus melihat perubahan datanya seperti apa. Karena ini kan pakainya yang metode yang sederhana sendiri. Karena dasar ya. Dasar kan paling nggak harus yang sederhana dulu. Kalau sudah canggih di sederhana baru dinaikin ke yang tadi metode yang lain. Jadi ini DPH. Di DAIK itu hanya pengenalan ya, Dek. Kalau mau ke profesional kita harus mengikuti pelatihan-pelatihan mengenai pengguna. Kalau sekarang sih sebenarnya sudah ada program-program yang bisa langsung digunakan, tapi untuk pengajaran kita tidak baik untuk langsung pakai program yang ada. Jadi lebih ke bagaimana maksudnya ya. Dasarnya dulu harus dipelajari sampai matang. Oke. Ada lagi? Udah? Oke. Wes, gitu aja dari Ibu. Sampai ketemu hari Rabu ya. Disiapin pertanyaannya. Nanti kita diskusi. Jadi kalau diskusi siapa sudah tahu jawabannya enggak apa-apa ngomong aja ya Ibu, enggak
nggak minta satu arah sebenarnya Ibu, pengennya kalian juga ada ide gitu ya. Saya melihatnya seperti ini Bu, gitu ya, nggak apa-apa. Nanti Ibu tunggu siapa yang aktif, nanti juga Ibu kasih poin plus. Kalau ada yang aktif seperti yang semester lalu, itu ada beberapa mahasiswa yang aktif sekali, jadi nilainya memang beda dengan teman-temannya yang pasif. Aktif, tapi aktifnya yang benar ya. Jadi dia ngomong juga berdasarkan apa yang dibaca. Gitu. Ya Ibu tunggu siapa yang aktif, nanti akan Ibu pertimbangkan penilaian. Ya, itu aja dari Ibu. Dipersiapkan pertanyaannya untuk hari Rabu, silahkan. Kalau siapa nanti yang siap menjawab, membantu saya menjawab, ya, monggo ya, tak apa-apa. Oke, itu aja dari Ibu tutup ya. Oke, ya wes itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.